Salam sadis, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Ini berita yang rame Gary Gensler ya. Gary Gensler disikat, digoreng sama Kongres semalam ya. Itu yang saya bilang, ini berapa senator yang hajar dia itu sampai megap-megap dia, ya kan, termasuk pimpinan itu siapa namanya, pimpinan divisi komisi ya, pimpinan komisi dia siapa yang nanya ETH itu, megap-megap dia. Nah disinilah kita lihat, tapi sebenarnya bagus juga ini, tanya jawab dia di Kongres ini kuat juga buat mereka yang kena su SEC itu, bisa jadi bahan. Lihat dia jawabnya ngelantur gitu, nggak ada satupun bisa dijawab, dia muter-muter menghindar terus ya kan. Pas ditanya ETH itu komoditi atau security, dia nggak mau jawab ya kan. Dia cuma puter-puter, saya nggak mau kasih dari 12.000 koin, katanya saya nggak bisa kasih satu nama gitu. Disenggak lagi sama senator itu. Tapi kamu ngomong, ada satu yang kamu ngomong BTC gitu ya kan. Jadi ini orang disuruh jawab aja security atau komoditi aja dia nggak mau jawab gitu. Ini orang memang otaknya licik gitu ya. Karena apa? Dia ngegantung. Jadi istilahnya dia mau main di ranah abu-abu, suka-suka dia nggak bisa gitu. Ya kan, harus ada satu kejelasan, harus ada satu regulasi gitu. Nah satu ini juga bisa dipakai, ini tanya jawab ini itu sangat bagus buat yang lagi di sidang lawan SEC, itu bisa jadi masukan buat judge gitu, hakimnya saya rasa ya. Itu nanti terus seperti suruh dia paparkan gitu ya kan, bagaimana kamu klarifikasi ke antara security atau komoditi gitu. Senator senator siapa namanya itu saya lupa, tanya dia ya kan, Huizinga atau apa ya kan, bagaimana kamu nyatakan kalau BTC itu komoditas gitu, sedangkan yang lain bukan gitu. Dia nggak mau ngomong soal decentralized. Memang ini otaknya dia pinter, dia cuma jelaskan yang dinyatakan security karena ini group ya kan, yang transaksinya berupa ada yang kontrol gitu ya kan, ada. Jadi dia tidak mau paparkan antara centralized sama decentralized. Padahal singkat itu, kalau dia bilang ya saya akui decentralized, dia nggak mau gitu. Berarti dia mengakui kripto gitu ya, yang lain. Nah banyak sekali otak-otak kotornya itu. Lucu juga, dia dikejar, dicecar terus ya kan. Terus yang serunya yang dari Ohio, si siapa nama, sorry saya nggak bisa ingat satu-satu nama, lupa. Tapi saya ingat apa yang dibahas gitu ya. Yang dari Ohio itu langsung tekan dia gitu. Ya kan, kejadian FTX. Kamu dipilih dari tahun 2021. FTX di tangan siapa gitu ya kan. Hancur. Si Kribo pernah ketemu kamu berapa kali ya kan? Dia bilang seingat dia 2 kali gitu. Oke, twice. Terus Luna klasik di tangan siapa? Dia coba menghindar, langsung disenggak lagi sama senator ya kan. Nah itu di tangan kamu itu, berarti kamu nggak kontrol, nggak ngejaga para investor di Amerika ini. Justru mereka jadi korban gitu. Nah di situ banyak ditekan dia gitu ya, kamu gagal gitu dalam tugas kamu sebagai chairman. Ya memang dia megap-megap gitu. Dia itu, nah inilah kita lihat ya, orangnya yang begitu. Itulah dia orang Obama, pilihan Obama. Dia dititip sama Obama itu, sama Biden ya kan, yang orang nggak bisa kerja ya, itu
dulu si Obama running change, kita akan change. Ternyata bener, Amerika dia change itu bukan tambah baik, tambah drop gitu. Hutang ini mahasiswa berlipat-lipat, mahasiswa terjebak di hutang ya kan. Pokoknya terus yang ini eh, DOJ, Department of Justice juga orang dia, maka dia trap juga udah digoreng minggu lalu sama Kongres gitu. DOJ ketahuan banyak sisi gelapnya juga gitu, termasuk mereka jerat si Donald Trump dengan kasus indictment ini sebenarnya settingan mereka gitu. Orang-orang Obama itu semua banyak. Nah, kali ini kita lihat di sidang ini itu orang Kongres udah usulkan untuk pemecatan untuk si Gensler karena nggak ada satu bisa dijawab. Orang disenggak terus dia nggak bisa kasih satu jawaban. Udah pasti orang Kongres ngamuk gitu ya kan. Ya juga kesempatan orang Kongres juga semua bermain lah sekarang ini. Cari kambing hitam juga karena udah masa pemilu gitu. Ya kan masing-masing harus tunjuk gigi gitu. Nah, cari scapegoat, kambing hitam gitu kan. Nah, cocok lah dengan momen begini, santapan dia. Nah, juga si Gary Gensler ini sebenarnya juga dia kan anak catur dari si Obama sama Biden. Biden eh, saya rasa ke depannya kalau rasa udah nggak butuh dia lagi, udah didepak. Si Biden posisinya juga udah dalam tertekan juga sekarang dia. Orang-orangnya dihajar terus sama orang Kongres gitu, banyak yang dipertanyakan kejahatan-kejahatan, ada yang korupsi pengadilan gitu kan, hukum gitu, udah banyak yang ketahuan gitu, udah mulai dihajar mereka gitu, mulai ditekan, termasuk yang dimana yang dulu diandalkan Department of Justice-nya sendiri, pemimpinnya juga siapa namanya, gue lupa minggu lalu waktu saya lihat di ininya, itu juga ditekan, dihajar, masalah imigran gitu, juga dicurigai mereka ini juga banyak mereka sasar pengikut-pengikut Katolik gitu. Ya, kayaknya mereka ini juga kaum sekularisme gitu. Dicurigai banyak orang DOJ sama FBI sudah tersusupi otak-otak yang pemikiran sekular, terus juga yang disenggak pikiran komunis gitu ya kan. Jadi udah mulai di ini. Jadi banyak hal di Amerika kayaknya akan di ini yang terjadi gitu. Ya, posisi begitu ya bagus sih. Kalau lihat udah mulai di ini, pembersihan juga akan makin ini nanti. Banyak hal-hal akan terbuka gitu. Itu bisa saja si Biden tiba-tiba kena impeach itu. Atau dia udah nggak sanggup dalam tekanan, bisa aja dia mundur gitu. Itu bisa aja banyak skenario. Dan si Gary Gensler ini bisa aja si Biden sign. Karena saya dengar-dengar juga si Biden udah mulai nggak nurut sama Obama, udah mulai ini. Karena dia ngerasa juga Obama nggak bisa ngelakuin apa-apa dalam kondisi dia mulai ditekan, anaknya juga, kasus anaknya juga makin ini, makin terang gitu, kejahatan anaknya gitu. Kemungkinan bisa aja dipenjarakan gitu. Ya kan? Jadi ya lihatlah situasi politik gini. Nah, kalau kita lihat market, ya kan seperti kemarin waktu saya buat video ini saya bilang masih bisa disorong, ternyata agak disorong juga semalamnya sampai 30.000 berapa 4.500 gitu ya. Ini sekarang saya buat video market cap di 1.273.000.000, volume 46,1 billion. BTC dominance agak menguat lagi. Kemarin 45,5, sekarang 45,9 ya. Altcoin nggak gimana gerak kalau begitu. BTC di 30.235 ya. Tadi nutup daily-nya 30.300 gitu ya. 303.
nutup dailynya. Sekarang saya buat video BTC di 30.234, ETH 2.087 dolar, BNB 340 ya. XRP agak hijau dikit 2%-an. Udah balik lagi ke 52, hampir 53, 52,99. Let's say 53 sen ya. Kemarin 51 sen. Something. Ini ada naik 2 sen dikit lah. Mungkin lihat si Gary Gensler ini ditekan, nggak lama lagi mungkin orang agak ini yakin XRP kedepannya bisa menang gitu kasusnya ya. Chainlink lumayan loh, Chainlink masih tetap kuat loh ya. Yang lain masih sideways pinggir lah. Ya, altcoin nggak gimana gerak hari ini. Karena BTC dominan menguat gitu. Ini juga kalau coba kita cek event hari ini. Ya. Apa yang bisa agak ngaruh? Kalau untuk kripto mungkin hari ini hari ini lumayan sih, bentar lagi sekitar habis ya buat video 30 menit ke depan itu dari British keluar banyak juga datanya, CPI ya kan, PPI gitu ya, core CPI kayaknya ada penurunan juga gitu hari ini untuk UK sama Euro juga CPI juga keluar setelah habis UK 30 menit ke depan, terus selang nanti 2 jam ke depan itu Euro lagi ya. Kalau lihat dari datanya UK ada penurunan, dia punya CPI. Ya sih bulan kemarin itu malah naik, dia diprediksi turun malah naik 10 ini prediksinya kalau lihat forecastnya CPI-nya 9,8. Andai kata betul dia agak bisa turun, ya bagus juga sih, kasihan juga rakyatnya. Nggak ada bagus jalan keluar mereka. Udah ini nggak berapa turun penekanan inflasi di UK ya. Di Eropa masih agak mending ditekan. Ini lumayan loh. Euro dia punya sebelumnya 8,5, ini dia punya forecast 6,9. Buset. Masa drop banyak gitu? Wah, seru juga nih nanti lihat ininya. Dia punya data keluar. Tapi ini nggak terlalu ke ini saya rasa, ke kripto. Kripto mungkin masih sideways. Ini kalau lihat hari ini untuk market emasnya. Kalau dilihat dari datanya ini hari ini kalau sesuai forecast, saya rasa market emas hijau gitu, bisa hijau ini. Ya. Untuk malam ini Amrik nggak ada gimana event yang penting sih. Saya rasa nggak terlalu gimana. Crude oil inventory itu yang agak ini 9.30 waktu Indonesia. Ini yang mungkin agak pengaruh nanti ke dolar. Andai kata dia menguat, ya kan, dolar bisa ikut ini pengaruh gitu. Itu aja sih. Hari ini kayaknya kalau saya lihat kondisi ini ya, kemungkinan market kripto hari ini mungkin sedikit turun kali. Kalau lihat dia punya event bisa aja turun dikit kayaknya market kripto ya. Andai kata dia punya forecast bagus hari ini ya, itu emas yang hijau lagi mungkin. Kripto kemungkinan kalau nggak sideways drop dikit kemungkinan malam ini ya, kita lihatlah malam ini nanti dengan data CPI Europe yang keluar, terus nanti Amrik dia punya crude oil inventory, ini ngaruh ke dolar, ini agak ngaruh.
Sebenarnya besok sih, event besok lebih agak ini ya. Besok ada data gembel sama si Waller speak. Minggu kemarin si Waller agak hawkish, terus market agak merah. Nah, Kamis besok juga si Waller itu ada speak lagi tuh, ya. Terus juga ada data gembel. Besok mungkin agak ini ngaruh. Jadi kalau hari ini itulah yang bisa saya sampaikan. Sulit mau scalping kripto kalau lihat kondisi gitu ya. Saya justru pikir bisa koreksi dikit nanti malah mungkin bisa aja turun lagi ke 30.000 atau 29.800, 29.900 bisa aja gitu malam ini kripto ya. Mungkin drop dikit. Emas yang kemungkinan bisa agak hijau mungkin malam ini. Kalau lihat dia punya ini. Jadi begitu aja video di hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya nggak untuk scalping kripto atau swing hari ini enggak. Mungkin saya cuma emas hari ini saya coba ambil buy, saya ambil long gitu ya. Itu aja kalau lihat dari eventnya. Kalau saya lihat eventnya, kalau sesuai analisa saya, kalau cocok ya kemungkinan bisa hijau. Emas kemarin volatile juga ya, up down. Untung pas sebelum saya tidur sempet down sedikit, ada cuan tipis ya udah ragu, udah saya tutup, ada dapat dikit tipis sekali, udah nggak taunya bangun pagi dia nendang balik gitu ke hijau $10. Untung pas dia drop balik ke $2 itu saya udah mau tidur, udah saya TP aja dikit, saya tutup. Udah lihat agak ragu, lihat naik turun volatilenya gitu, agak sulit kebaca ya, daripada resiko. Untung kemarin saya ambil keputusan sebelum tidur, ada tipis dapat, ya udah saya close, saya tidur gitu ya. Paginya bangun lihat nendang balik ke $10 hijau. Untung saya tutup, kalau nggak saya tutup saya biarin. Soalnya ragu kemarin lihatnya sempet naik turun gitu kan, volatile, ini agak rawan. Hari ini juga begitu, saya lihat nanti ini saya masuk buy dulu gitu ya, saya masuk long dulu. Andai kata dia volatile, agak ini ya ini. Lihat kondisi lah, jadi kalian masing-masing ngikut, kalian harus ngerti ya. Kalau yang nggak paham, jangan ikutan. Saya nggak mau nanti resiko kalian yang nggak ngerti asal main ikut gitu ya. Harus pahami, harus ngerti, lihat chart, lihat kondisi gitu ya. Harus bisa buat keputusan juga gitu ya. Itu aja masukan dari saya. Andai kata kalian mau ikut ambil, ya itu resiko masing-masing. Oke, jadi begitu aja video di hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.